Apa persamaan uang dan rahasia? Jangan di Google ya, karena saya cari di Google. Mohon maaf. Persamaan uang dan rahasia, sama-sama susah dipegang. Karena uang itu cepat sekali hilang, rahasia cepat sekali keluar gitu ya. Tapi kalau kita pikir ulang, sebenarnya pertanyaan ini agak gak terlalu tepat. Karena sebenarnya semua hal di dunia ini itu susah dipegang. Gak cuma uang, gak cuma rahasia. Pertemanan juga susah, pacar, harapan itu semua susah dipegang. Nah, hari ini mau sharing soal arti kaya yang sesungguhnya. Ini kalau boleh cerita, kenapa kok sampai dapat judul ini? Karena saya flashback. Di sini siapa yang merasa kaya boleh angkat tangan? Oke, nggak terlalu banyak. Jadi harus mendengarkan sharing saya hari ini. Dari kecil orang tua selalu bilang jadi orang itu harus kaya. Kaya itu enak, kaya itu nyaman. Dan itu yang dibombardir. Saya rasa bukan cuma saya yang mendengarkan itu dari orang tua saya, tapi sudah jadi pemahaman umum, rahasia umum kalau pemahaman kaya itu enak, nyaman, perlu dikejar, perlu dicari, itu semua orang mau dan semua orang ingin. Nah, tapi yang hari ini saya mau sampaikan bahwa ternyata itu enggak semuanya, kaya itu bukan segala-galanya. Makanya judulnya arti kaya yang sesungguhnya. Nah, ini. Kalau misalnya lihat hamba Tuhan yang enggak terlalu kaya atau orang-orang yang pelayanan tapi uangnya kurang, itu saya sering dengar kata-kata ini. Uang bukan segalanya tetapi segala sesuatu butuh uang. Anonymous. Enggak tahu siapa yang ngomong tapi dipercaya, jadi pemahaman yang benar, dipegang mati-matian sama banyak orang. Uang itu bukan segalanya, tapi semua butuh uang. Ya sekarang kan ke WC aja bayar gitu kan. Ada yang enggak, sekarang jadi free. Tapi segala sesuatu butuh uang. Benar enggak? Ya mungkin benar, tapi mungkin juga enggak. Hari ini kita akan bahas satu kalimat ini nanti, sepanjang sharing ini. Nah, zaman sekarang ada 3 mindset yang sedang booming. Yang pertama, money dysmorphia. Money dysmorphia ini adalah kepercayaan bahwa saya tidak punya cukup uang, padahal punya uang yang cukup. Gak cukup uang, karena gaya hidup itu semakin meningkat. Barang branded kalau di sale kan jadi murah, tapi karena uang gak cukup punya uang, dikejar. Money dysmorphia. Banyak yang punya paham ini. Kalau saya Google kemarin, ini katanya di Gen Z, tapi saya percaya nggak cuma Gen Z. Semua orang berpikir bahwa aku nggak punya cukup uang, padahal penghasilanku cukup, padahal penghasilannya sebenarnya ada. Tekanan sosmed, ada gaya hidup yang konsumtif, dan meningkatnya biaya hidup. Kan kalau kata Profesor Sandra di Beruang Cerdas, dia bilang yang mahal itu lifestyle. Hidup itu murah sebenarnya. Tapi mindset yang salah, pertama, money dysmorphia, itu membuat kita merasa nggak cukup uang, nggak cukup. Yang pertama itu. Yang kedua ada financial nihilism. Yang kedua, financial nihilism. Bedanya, money dysmorphia sama financial nihilism ini berpikir bahwa semua pemikiran-pemikiran konvensional untuk mencari uang tidak akan menghasilkan hidup yang cukup mapan. Jadi kalau kerja itu jangan terlalu susah, kerja jangan soro-soro. Kalau saya dinasehati orang itu katanya work smart bukan work hard, padahal work hard itu tetap ada. Dan work hard itu tetap works. Semua yang kita tabur nggak mungkin sia-sia gitu loh, pasti ada buahnya. Itu financial nihilism. Tapi karena banyak orang berpikir bahwa kerja konvensional, sengsara itu tidak ada gunanya, banyak orang tidak mau kerja susah. Itu paham kedua. Yang ketiga, kan convenience money mindset. Berpikir bahwa hidup itu perlu nyaman, dan banyak kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia. Pay later. Kalau misalnya mau bayar tinggal kris, banyak hal yang nyaman, yang akhirnya kita mengejar kenyamanan itu. Akhirnya uang cepat habis. 3 hal ini kalau digabung,
kita akan terus berpikir bahwa kita nggak cukup. Nah, kalau berkaitan dengan judulnya, arti kaya yang sesungguhnya, jelas tiga-tiga ini tidak mencakup arti kaya yang sesungguhnya. Nah, ini arti kaya. Arti kaya memiliki banyak harta, uang, properti. Mungkin sekarang bisa ditambahin saham gitu ya. Karena beli saham sangat mudah. Memiliki lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan normal. Ketika pengen sepatu satu, bisa beli dua, berarti dia kaya, bisa beli 2 sepatu. Sepatunya 30, mungkin kayak Ervina, lah itu lebih kaya lagi gitu ya. Ya Ervina kaya berarti ya Vin. Memiliki sumber daya, sarana atau dana yang berlimpah. Rasa tidak butuh. Orang kaya itu merasa nggak butuh. Aku nggak butuh sengsara, aku nggak butuh usaha banyak. Privilege yang memudahkan hal-hal dalam hidup dalam konteks materi. Tapi ketika saya cari, kenapa kok orang itu pengen kaya? Pengen kaya itu satu kata ini, kuncinya, privilege. Karena ketika kita kaya, kita punya banyak privilege, kita punya banyak kenyamanan, banyak kemudahan. Banyak hal itu tidak jadi masalah buat kita nggak butuh sengsara, tidak butuh bayar harga. Itu orang yang kaya, kata dunia. Ini cari di Google juga kemarin. Nah, dari dua hal ini cukup mind blowing buat kita, bukan mind blowing, cukup membukakan mata kita, mencari definisi dasar apa arti kaya dan mindset kaya yang salah. Nah, saya pernah bertanya, kira-kira Yesus kaya nggak sih? Saya tuh selalu berpikir, sebelum saya menyiapkan sharing hari ini, saya selalu berpikir Yesus itu hidupnya biasa-biasa aja. Saya selalu berpikir Yesus itu ya mungkin rumahnya berapalah, rumah standar gitu ya. Yang ukuran seruko mungkin 6x10 gitu. Ruko 6x12 ya. Tapi saya berpikir itu. Sampai saya temukan ayat ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dulu saya berpikir maksudnya Tuhan Yesus menjadi miskin itu raja, jadi raja Tuhan Allah menjadi manusia. Jadi kaya, jadi miskin. Ternyata enggak. Ternyata Yesus itu beneran kaya. Satu kalimat ini itu menjelaskan bahwa Yesus itu kaya. Sedikit kuceritakan apa yang menjelaskan bahwa Yesus itu kaya. Pertama, Yesus itu sekolah. Sekolahnya tinggi. Sampai Yesus itu bisa mengajar. Kalau di Alkitab disebut rabi, itu berarti Yesus itu belajar sekolah teologia. Yang enggak semua orang bisa belajar. Kalau dikatakan kaya, yang di sini tuh saya cari gambar orang Majus yang melihat bintang. Katanya sih orang Majus kira-kira 12 orang. Dan kalau orang Majus 12 orang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kalau sekarang semua pada tahu emas itu ada yang setengah gram, 0,1 gram, 0,001 gram. Nggak mungkin orang Majus itu pergi jauh-jauh cuman bawa emas 1 gram. Emas 1 kilo itu kira-kira besarnya segini. Dan nggak mungkin cuma 1 kilo, pasti berkilo-kilo. 12 orang yang bawa. Yesus itu kaya. Yohanes 19 ayat 26, kalau nanti bisa dibuka di rumah, itu ada satu kalimat, mereka memperebutkan jubah Yesus. Kenapa kok direbutkan? Karena jubah Yesus itu ternyata mahal. Ternyata jubah Yesus itu nggak ada jahitannya di samping. Makanya direbutkan. Aku kaget. Saya pribadi kaget waktu tahu ternyata Yesus beneran kaya. Yesus itu dulu pekerjaannya mungkin sekarang bisa dibilang arsitek. Kata utamanya itu teknon, arkiteknon. Yesus itu dulu bukan tukang kayu itu bisa ngukur. Semua bangunan itu bangunannya temboknya batu, temboknya batu, atapnya kayu. Yang ngukur siapa? Yesus. Bahkan katanya Yusuf itu ahli tata kota. Ada satu kota besar yang dirancang sama Yusuf bersama Yesus. Kota itu tempat asal Maria. Berarti Yesus ini, kalimat ini tuh benar-benar dihidupi sama Yesus. Yesus benar-benar kaya
tapi dia miskin buat melayani kita, buat menceritakan siapa Tuhan di dalam hidupnya, buat menunjukkan betapa dia menyerahkan hidupnya buat Bapa. Ini cukup mengagetkan buat saya pribadi. Makanya hari ini menceritakan bahwa ternyata Yesus kaya loh, tapi kayaknya pakai usaha, work hard. Bukan seperti tadi, pemahaman tadi yang financial nihilism yang bilang work hard itu sia-sia. Enggak, work hard itu enggak sia-sia. Yesus melakukannya. Jadi saya berharap semua yang di ibadah 2 hari ini siap buat work hard. Amin. Oke. Yesus kaya. Next. Tapi, kata Alkitab, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Loh, Yesus kaya tapi kita disuruh jadi miskin. Gimana sih? Berarti Yesus maunya kita ngapain sih? Gitu kan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Harusnya semua tahu, ini adalah khotbah Yesus di bukit, judulnya The Beatitudes, Beautiful Attitude, Beatitude. Jadikan ini sebagai dasar dari semua yang kita lakukan. Semua apa yang kita lakukan itu base-nya ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, Matius 5 ayat 3 sendiri ternyata diucapkan di atas gunung. Semuanya udah tahu ya kalau itu diucapkan di atas gunung atau bukit. Sorry, bukan gunung-gunung, ketinggian bukit. Dan riset terakhir bilang kira-kira yang mendengarkan 5.000 sampai 30.000 orang. Nggak pernah tahu jumlahnya berapa karena nggak disebutkan. Tapi minimal 5.000. Minimal 5.000. Kalau tahu kira-kira Jatim Expo itu isinya 12.000 orang. Jadi kira-kira separuhnya Jatim Expo. Cukup besar lah ya. Harusnya kalau ruangan ini kan 100 berapa kok Dian? 120 orang ruangan ini berarti ya, dikali aja. Belum sempat ngitung. Nah, berarti dan khotbah di bukit ini disampaikan secara terbuka, di tempat yang sangat terbuka, supaya orang tahu dan orang dengar. Dan seperti kita tahu, ketika Yesus menyampaikan khotbahnya, Yesus itu nggak pernah tidak mengusik hati. Berarti orang-orang di sana itu kemungkinan miskin, kemungkinan besar miskin. Makanya Yesus bilang, gak apa-apa kamu miskin. Tapi miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Hari ini ayatnya cuma 1, ini doang. Jadi harusnya semua bisa hafal ya. Oke. Kata pertama, berbahagialah. Dulu saya sering melewatkan kata bahagia, karena bagi saya ya udah berbahagialah. Disebutkan kira-kira, disebutkan 8 kali di Matius 5. Berbahagialah. Ternyata satu kata berbahagia ini menceritakan siapa Yesus. Aku sendiri juga kaget, wah kenapa bisa? Bisa dibuka di perjanjian lama, kata terakhir di perjanjian lama itu musnah atau terkutuk. Jadi satu kata berbahagialah ini menceritakan, aku tahu loh apa yang kamu baca, aku tahu loh apa yang kamu cari. Menjawab perjanjian lama, berbahagialah. Asal katanya, makarios. Makarios, ini bahasa Yunani, ditranslate dari bahasa Aram, bahasa sehari-harinya Yesus. Kemarin waktu cari artinya makarios yang tak temukan cuman sangat bahagia luar biasa, bukan beruntung. Beruntung itu, hari ini beruntung, besok gak beruntung. Jadi kayak momen gitu beruntung, tapi bahagia itu bahagia. Seperti kita ngomong, ya orang itu bahagia ya. Berarti bukan hari ini bahagia, besok sedih, besok bahagia, bukan. Itu namanya senang. Tapi arti kata makarios itu juga bisa berarti sangat bahagia sampai ketika orang lain melihat, sampai iri rasanya. Wih bahagia ya, aku juga pengen gitu. Arti makarios. Wah hidupnya bahagia ya. Makarios itu ada di 1 Timotius 1 ayat 11 sama 1 Timotius 1 ayat 6, 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius. Nah, yang di 1 Timotius 1 ayat 11, makariosnya itu ditranslate jadi maha bahagia. Gak pernah tahu ya di Alkitab pada kata itu ya, maha bahagia.
1 Timotius 6 ayat 15 penuh bahagia. Saya pribadi waktu cari itu kagum. Wah, di Alkitab pada kata ini. Berarti bahagianya berlimpah-limpah. Kalau di perjanjian lama, ini perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, katanya Esher dari kata Ibrani, kebahagiaan yang membangkitkan keajaiban. Berarti orang yang bahagia karena mengagumi keajaiban dan cuman bisa Tuhan yang kasih. Contohnya di Mazmur 1 ayat 1. Esher. Jadi orang yang cari Tuhan, yang ngejar Tuhan itu berbahagia. Sampai orang lain kalau lihat itu cuman bisa iri. Wah, aku juga mau. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah. Kemarin ditanyain sama teman, apa arti miskin di hadapan Allah menurutmu? Kok agak takut ya? Tiba-tiba ditanyain. Saya cuma bilang, arti miskin di hadapan Allah itu gak punya apa-apa. Ada dua kata miskin di Alkitab. Yang pertama, penes itu miskin. Arti kata penes itu pendapatan sehari cukup sehari. Berarti kayak punya sekali makan di Surabaya berapa? Misalnya satu kali makan 5.000 misalnya. Ada nasi campur 5.000 masih ada di pinggir jalan ya. Berarti 15.000 makan 3 kali 15.000 gitu. Minum ya tambah minum. Misalnya satu hari bisa punya uang 20.000 lah makan sama minum gitu. Pendapatan sehari cukup sehari. Tapi di Matius 5 ayat 3 bukan penes, tapi tokos. Tokos itu benar-benar miskin, gak punya apa-apa sampai cuman bisa minta sama orang lain. Matius 5 ayat 3 ngomong orang yang miskin di hadapan Allah gak punya apa-apa. Kita tuh gak punya apa-apa. Tadi kalau lagunya Ferdi yang terakhir, kau angkat tanganku Yesus memuji kemuliaan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu karena kita gak punya apa-apa. Benar-benar gak punya apa-apa di depan Tuhan. Miskin sekali. Nah, ketika kita gali firman, itu selalu banyak hal yang membuat kita kaget. Karena ternyata satu Alkitab yang tebal itu ternyata berkaitan. Orang yang miskin di hadapan Allah, kenapa ya kok kata-kata miskin di hadapan Allah ini jadi kalimat pertama ketika Yesus menceritakan khotbah di bukit. Pasti ada sesuatu. Kemarin waktu saya ngulik sharing ini, saya cari itu. Kenapa kok kata-katanya miskin di hadapan Allah? Ternyata kata miskin di hadapan Allah ini menjawab jeritan orang Israel. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka itu tidak bisa mempersembahkan korban penebusan dosa. Korban penebusan dosa kan kalau dosanya kecil, burung dara, dosanya besar. Dan semakin besar binatangnya, ada yang sapi, ada yang lembu itu kan. Itu mereka nggak bisa mempersembahkan itu. Nah, jadi setiap kali orang Israel itu menyembah Tuhan, kalimat pertamanya itu ini. Hineni, heani, mimaas. Lihatlah aku yang miskin dalam perbuatan. Nah kalimat ini disebutkan 600 tahun. Setiap kali mereka menyembah Tuhan, dia bilang, Hineni, heani, mimaas. Hineni, heani, mimaas. Kami ini gak bisa apa-apa loh Tuhan. Kami gak bisa ngasih persembahan loh buat Tuhan. Kami gak bisa memberikan korban penebusan dosa loh buat Tuhan. Ini kami yang miskin di hadapan Tuhan, kami gak bisa apa-apa. Jadi kata berbahagialah dan miskin di hadapan Allah ini menjawab siapa Yesus. Bahwa dia adalah Allah, dia tahu apa yang didoakan, dia tahu apa yang diteriakkan sama bangsa Israel. Itu kata miskin itu juga ada di Mazmur 109 ayat 31. Di Mazmur 109 itu kalau kalian baca satu perikop itu semua soal bagaimana Yesus mencintai, dekat, membantu orang miskin. Jadi bentuk miskin ini baru ada ketika kita sadar nggak punya apa-apa tanpa Tuhan. Nah, kata ketiganya, mempunyai kerajaan sorga. Kan visi SMC tahun ini, walk in his kingdom, mempunyai kerajaan sorga. Saya dulu pernah satu hari cuman merenungkan satu ayat di Matius 5. Dan yang menarik adalah kalau kalian bisa buka di Matius 5 ayat 3 sama 10,
itu sama-sama empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalalala, dia akan menjadi empunya kerajaan surga. Bisa kita buka sama-sama Matius 5. Daripada aku lalalala coba ya, nanti nggak terpercaya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Itu kayak tanda kurung buka, kurung tutup. Disebut juga inklusio karena memiliki janji yang sama. Maksudnya apa? Kenapa kok diulang 2 kali empunya kerajaan surga? Karena Yesus mau kasih tahu sama semua yang dengar khotbah di bukit itu, kalian sekarang sudah berubah. Kalian sekarang ketika percaya sama aku, kalian sekarang empunya kerajaan sorga. Kalian bukan lagi orang biasa, kalian bukan lagi orang yang ikut sama pemahaman dunia, bukan lagi orang-orang yang menghitung uang menjadi segala-galanya. Waktu ngomong segala-galanya butuh uang, enggak lagi kayak gitu. Ketika percaya sama Tuhan, ada pemahaman baru yang Tuhan Yesus kasih. Ada pemahaman baru yang Tuhan Yesus deliver supaya mereka sadar bahwa sekarang mereka nggak sama lagi dengan mereka yang dulu. Yesus mengikrarkan pemerintahan kerajaan sorga di bumi. Yesus menceritakan, aku datang, aku ini menjawab loh. Jadi 3 kata ini, berbahagialah, miskin di hadapan Allah, dan empunya kerajaan sorga, ini menjawab siapa Yesus. Aku punya pemerintahannya, kata Yesus. Aku tahu apa yang kamu doakan, dan aku menjawab teriakanmu di perjanjian lama tadi. Empunya kerajaan sorga. Nah, ketika ngomong soal empunya kerajaan sorga yang didengungkan oleh Ko Budi, karena aku 2 minggu gak datang ibadah, Ko Budi, ada Ko Victor, tengahnya aku lupa siapa yang khotbah, tapi lagi didengungkan soal kuasa. Ketika ngomong kita empunya kerajaan sorga, kita itu bergeraknya disertai kuasanya Tuhan. Ada 3 macam kuasa, dunamis, exousia, kratos. Ko Budi udah jelasin berkali-kali. Kita itu bergerak dengan kuasa, gak cuman omongan, gak cuman pemahaman, gak cuman hal yang baru itu gak cuman pengertian aja. Tapi ketika kita bergerak ada yang beda. Ada yang beda. Sehingga ketika orang melihat kita, orang kan melihat, wah orang itu berbahagia, perlu diiriin. Perlu orang lain itu sirik gitu. Kok sirik ya? Jadi pengen ngejar gitu loh maksudnya. Lebih ke arah pengen ngejar. Aku juga mau gitu. Masa cuman dia yang berbahagia. Nah, jadi kan gak ada 1, 2, 3-nya ya. Jadi muncullah 1, 2, 3. Supaya seperti orang-orang yang khotbah pada umumnya. Nah, ciri orang yang miskin di hadapan Allah. Ini semua ayat yang saya tulis ini saya juga kaget waktu tahu ayat ini. Ciri orang yang miskin di hadapan Allah. Yang pertama, kesadaran akan ketidakmampuan diri. Sadar bahwa kita nggak mampu. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Bentar. Bisa dibaca sendiri nanti. Tapi di ayat 29 itu bilang, supaya jangan seorang pun memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau tadi ada yang ingat arti kaya itu orang yang merasa tidak butuh. Jadi ketika kita bilang kita miskin dan kita sadar kita nggak mampu, kita tuh nggak bisa bilang, Tuhan aku ini bisa ini loh, aku tuh bisa ini, aku punya ini, nggak bisa. Semuanya kita selalu bilang, Tuhan aku nggak bisa. Kita terbatas. Kalau bisa, itu Tuhan yang kasih bisanya. Termasuk saya hari ini di depan saudara-saudara, saya juga nggak bisa. Jadi percayalah, untuk menyiapkan hari ini saya juga deg-degannya lama sekali. Amsal 10 ayat 22. Ayat ini saya suka dengungkan di kepala, kalau lagi merasa mati gaya, nggak tahu mesti ngapain. Eits, PPT-nya hilang. Tolong kembalikan PPT saya. Nah, terima kasih. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah manusia tidak bisa menambahinya, tidak bisa menambahkannya. Nah, ya kita perlu welcome Andrew yang datang dari Jakarta, PJ SMCC Beta Asik.
Minggu lalu saya sudah sharing ini di Jakarta, tapi hari ini mau sharing lagi bahwa saya mengalaminya. Saya mengalami Amsal 10 ayat 22. Jadi minggu lalu ketika kerja di sana, nyeles keliling, tidak ada omset yang saya hasilkan, hampir tidak ada, tipis sekali, 1/10 omset yang biasa saya dapatkan. Terus hari kedua tuh nangis terus bilang sama Tuhan, ya tahu sih Tuhan mau sharing soal miskin di hadapan Allah, tapi gak gini-gini juga, ya ampun beneran miskin di hadapan Allah aku. Beneran gak punya uang, pulang aku dimarah-marahin sama papa mama gitu. Kok bisa kamu pergi gak ada jualan gitu. Tapi saya bersyukur, satu hal yang gak pernah saya sadari sebelumnya, ternyata selama ini saya disertai Tuhan. Kita itu sadar kalau kita diberkati Tuhan lebih, waktu kita pernah merasakan diberkati Tuhan kurang. Bagi kita ya, tapi berkat Tuhan gak pernah kurang. Tapi kita akan merasa selama ini Tuhan sertai ketika suatu hari kita merasa, loh hari ini kok gak disertai sebanyak biasanya ya. Jadi aku kemarin mengucap syukur, Tuhan thank you. Ternyata selama ini Tuhan menyertai aku sebanyak itu. Sebanyak itu. Amsal 10 ayat 22 gak akan pernah saya rasakan, gak akan pernah saya ucapkan, saya bersyukur sama Tuhan waktu saya diberkati terus-terusan sama besarnya itu gak akan pernah. Jadi saya bisa bilang di 1 Korintus 1 ayat 29, saya gak mampu kalau gak Tuhan yang kasih kemampuan. Itu yang pertama. Sadar bahwa kita tidak mampu. Yang kedua, memiliki rasa cukup. Di YouTube banyak orang yang bikin video bilang, boleh gak sih orang Kristen itu kaya? Orang Kristen itu boleh sekaya apa? Boleh gak sih pakai barang-barang branded gitu? Terus banyak yang menjelaskan bahwa kekayaan itu sebenarnya jebakan. Kekayaan yang dipahami oleh manusia itu sebenarnya jebakan yang sangat mudah untuk manusia tergelincir. Ketika kita punya banyak, kita akan mudah ngomong di Ulangan 8 ayat 18. Kita akan mudah bilang, gak terlalu butuh Tuhan. Gak terlalu butuh Tuhan karena punya banyak. Karena punya banyak, karena bisa. Karena bisa melakukan tanpa Tuhan. Amsal 30 ayat 7-9 ini bagus sekali. Sama-sama kita buka. Amsal 30. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Itu berarti rasa cukup. Ayat 9 bilang, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Perlu. Rasa cukup itu gak umum orang dunia punya, tapi kita perlu punya, kita perlu kejar, kita perlu dapatkan. Dan yang ketiga, supaya sejalan sama visi SMCC 2025, bergerak dengan kuasa. Kita sering lupa, kalau kita bergerak itu sering bergeraknya sendirian. Waktu capek, nangis, merasa gak mampu, terus kita sadar, oh iya ya, aku tuh cuman menghitung kekuatanku. Padahal ada banyak kuasa Tuhan yang perlu kita grab, perlu kita tarik, perlu kita minta, perlu kita usahakan bersama-sama Tuhan. Efesus 1 ayat 19, Efesus 1 ayat 8, Amsal 16. Dan semua hasil yang kita punya, semuanya Tuhan yang kasih. Amsal 16 ayat 9 sama ayat 33. Saya sering bahas yang ayat 33. Undi dibuang, hasil undinya itu Tuhan yang menentukan. Itu ada kuasa Tuhan di dalam hasil undi, hasil pekerjaan, hasil yang kita usahakan. Nah, ayat ini menarik. Perhatikanlah, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ternyata ketika kita bilang kita kaya dan punya banyak uang, punya kenyamanan, punya privilege, nggak tentu bisa dinikmati. Kita butuh Tuhan
untuk kita itu bisa mampu menikmati itu. Untuk menikmati hidup yang sebenarnya, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 19. Untuk menikmati hidup, untuk mencapai apa yang Tuhan mau, untuk mencapai arti hidup, kepuasan hidup itu sendiri, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ada satu buku keuangan yang cukup terkenal, kalau yang suka baca buku harusnya tahu, judulnya Psychology of Money. Buku itu menarik. Buku itu ternyata banyak orang bilang, kalau kamu mau kaya, baca buku ini, katanya orang-orang gitu. Tapi ternyata buku itu nggak ngajarin soal keuangan. Di buku itu dikatakan, untuk menambah jumlah tabunganmu, kamu bukan untuk menambah, salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan tabungan Anda bukan dengan meningkatkan penghasilan. Tetapi dengan meningkatkan kerendahan hati kita. Untuk meningkatkan jumlah tabungan bukan dengan meningkatkan pendapatan, tetapi dengan meningkatkan kerendahan hati kita. Itu dunia loh yang ngomong. Tapi ternyata juga gak cukup sempurna. Kita gak akan pernah cukup rendah hati kalau kita gak percaya sama Tuhan. Manusia pada dasarnya itu sombong. Manusia pada dasarnya itu tinggi hati. Tapi kerendahan hati cuma bisa didapat ketika kita tahu siapa yang kita percaya, Tuhan. Dan di buku yang sama dia bilang menjadi kaya itu jauh lebih mudah daripada tetap kaya. Ketika kita percaya Matius 5 ayat 3 bilang bahwa pemain musik boleh maju ke depan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu yang memberikan semua berkat-Nya, Tuhan yang memberikan semua kecukupannya, kita ikut tuh akan tetap kaya. Kita akan tetap kaya. Kita akan terus tahu bahwa yang kasih kekayaan Tuhan, yang mencukupkan hari ini Tuhan, yang buat kita bisa Tuhan, bukan kita. Bukan apa yang kita bisa dan apa yang kita mau. Jadi, kalau tadi di opening saya bilang, kata orang, Anonymous bilang, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Saya berharap di ibadah doa ini bisa mengganti jadi ini. Tuhan sumber segalanya. Karena itu segala sesuatu butuh Tuhan. Tuhan yang segalanya, Tuhan yang kasih semuanya. Bukan kita, bukan usaha kita, bukan keringat kita, bahkan bukan keinginan kita. Tapi Tuhan sumber segalanya. Karena itu segala sesuatu butuh Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman yang disampaikan pagi ini. Selama ini, sejauh ini, seberapa besar sih ketakutan kita soal uang? Gak punya uang, gak cukup kaya, tabungannya kurang. Untuk nambahin tabungan bukan butuh pemasukan lebih, butuh kerendahan hati yang lebih. Tanpa Tuhan, kita gak akan punya kerendahan hati yang lebih. Gak akan bisa di komunitas bersama teman-teman diskusikan ini. Ingatkan ketika, bahkan aku juga perlu diingatkan gitu sama teman-temanku bahwa gak bisa cukup rendah hati kalau gak ngejar Tuhan. Gak akan bisa cukup rendah hati kalau gak ngejar apa yang Tuhan mau.